Hai teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Lastria Situngkir. Di video kali ini saya akan membagikan satu resep kue, yaitu kue bugis, atau di tempat lain biasanya disebut juga dengan kue koci atau kue mendut, yang bahan dasarnya terbuat dari tepung beras ketan. Nah, untuk kali ini saya akan memadukan tepung beras ketan dan labu kuning. Nah, rasa dari labu kuning ini enak banget ya teman-teman. Perpaduannya itu membuat kue kocinya ini atau kue bugisnya ini menjadi sangat lembut. Nah, untuk teman-teman yang penasaran dengan resepnya, simak terus sampai akhir. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe juga ya bagi yang belum. Terima kasih. Pertama yang harus kita siapkan adalah labu kuning. Ini pilih labu kuningnya yang sudah agak tua ya teman-teman, supaya rasanya lebih pulen. Kemudian ini seratnya saya akan buang. Nah, seperti ini. Kemudian ini kulitnya akan saya kupas juga. Nah, ini dia hasilnya setelah semuanya dikupas. Kemudian ini saya potong-potong dan timbang sebanyak 500 gram. Selanjutnya saya akan terangkan bagaimana cara mempersiapkan daun pisangnya. Pertama, ambil daun pisang seperti ini. Teman-teman bisa pilih yang agak lebar ya, jangan terlalu kecil. Kemudian nyalakan kompor dan panaskan daun pisang di atas kompor seperti ini. Ini sebentar saja ya teman-teman. Kita bisa sambil geser seperti ini supaya daun pisangnya tidak terlalu lama dipanaskan. Nah, seperti ini sudah selesai. Atau teman-teman juga bisa langsung potong-potong daun pisangnya seperti ini. Kemudian ini kita panaskan. Jadi teman-teman bisa pilih cara yang pertama atau yang kedua ini ya. Nah, ini sudah selesai saya panaskan. Nah, ini bedanya sama yang belum dipanaskan ya teman-teman. Jadi tujuannya dipanaskan ini supaya nanti ketika melipat daunnya itu tidak gampang sobek. Nah, setelah semua daun dipanaskan, kemudian ambil lap bersih, kemudian lap kedua sisinya. Seperti ini ya. Nah, setelah selesai kemudian saya akan gunting bagian yang keras pada daun ini supaya nanti saat melipat itu lebih gampang lagi ya. Tapi ada juga teman-teman yang tidak menggunting bagian kerasnya ini. Nah, itu terserah teman-teman ya mau digunting atau tidak. Nah, ini dia hasilnya. Lakukan sampai semua daun selesai dibersihkan dan digunting dengan rapi. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan lanjutkan ke bagian berikutnya. Kemudian saya akan siapkan unti kelapanya. Ini bahan-bahan yang dibutuhkan. Pertama saya akan tuangkan air putih, kemudian gula merah, dan ini dimasak sampai gulanya larut. Setelah gulanya larut, kemudian ini saya akan pindahkan ke wajan lain, dan saya akan saring terlebih dahulu supaya kotorannya tidak ikut terbawa.
Kemudian masukkan kayu manis, daun pandan, vanili bubuk dan garam. Kemudian gula pasir, aduk rata. Kemudian masukkan kelapa parut. Dan ini dimasak dengan api kecil sambil terus diaduk dan sampai semua bahan tercampur rata. Kemudian masak sampai semua kadar airnya berkurang. Nah, seperti ini ya teman-teman, ini kadar airnya sudah sangat berkurang, tapi tidak terlalu kering juga. Kita bisa langsung matikan saja kompornya dan sisihkan. Nah, ini dia hasilnya. Unti kelapanya ini sangat enak, wangi, dan legit juga ya. Selanjutnya kita akan mulai tahap pembuatan bugis labu kuningnya. Ini bahan-bahannya silahkan dicatat ya. Pertama, siapkan kukusan yang sudah dipanaskan. Kemudian kukus labu kuning, tambahkan daun pandan dan ini dikukus selama kurang lebih 20 menit. Dan setelah 20 menit kita bisa periksa labu kuningnya apakah sudah lembut atau belum. Kita gunakan sendok garpu. Dan ini sudah lembut ya teman-teman. Kemudian ini akan saya pindahkan ke dalam wadah. Dan saya akan haluskan dengan menggunakan sendok garpu. Ini gampang banget dihaluskan ya teman-teman. Nah, ini sudah halus. Dan saya akan pindahkan ke wadah yang lebih besar. Nah, ini hasilnya ya teman-teman, kita bisa haluskan kembali dengan menggunakan spatula. Kemudian tambahkan garam, vanili bubuk, dan tepung beras ketan. Kemudian ini diaduk cukup dengan menggunakan spatula. Atau teman-teman bisa mengaduk langsung dengan tangan, tidak apa-apa ya. Kemudian kita akan tambahkan santan secara bertahap sedikit demi sedikit ya. Untuk santannya ini teman-teman bisa kira-kira saja. Jika dirasa kekentalannya sudah cukup, teman-teman bisa sudahi untuk menambahkan santan. Nah, di sini saya hanya menggunakan santan sebanyak 100 ml. Dan ini adonannya sudah tercampur rata dan siap untuk dibentuk. Kemudian ini akan saya timbang seberat 50 gram. Sebelumnya olesi tangan dengan minyak supaya tidak lengket ya. Nah, kalau saya lebih senang dengan cara ini ya teman-teman. Pertama saya akan timbang semua adonannya terlebih dahulu. Kemudian saya akan timbang juga unti kelapanya. Nah, ini semua sudah saya timbang ya teman-teman. Kemudian ambil satu adonan, kemudian pipihkan di tangan. Ambil unti kelapa dan kita simpan di tengah seperti ini. Kemudian kita tutup dengan adonan. Kemudian ratakan dan bulatkan. Nah, cukup seperti ini ya teman-teman. Lakukan sampai semuanya selesai. Nah, ini sudah selesai ya. Kemudian saatnya kita akan bungkus dengan daun pisang. Ambil satu lembar daun pisang, kemudian bentuk kerucut seperti ini. Kemudian bagian dalamnya ini akan saya olesi dengan minyak goreng, supaya nanti kue bugisnya tidak lengket ya. Kita olesi bagian yang kira-kira terkena kue bugisnya saja ya teman-teman, supaya lebih menghemat minyak dan tidak terlalu berminyak juga.
Nah, ini di tengah saja kita olesi. Kemudian ambil adonan kue bugisnya, masukkan dan ini akan kita lipat. Nah, cara melipatnya seperti ini. Kemudian kita akan lipat bagian kanan dan kirinya seperti ini. Dan sisa lipatannya saya akan gunting supaya lebih rapi. Kemudian lipat kembali ke bagian bawah, dan sisanya ini kita akan masukkan ke dalam lipatan untuk mengunci supaya nanti ketika dikukus daunnya tidak terlepas. Nah, ini hasilnya seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita ulangi sampai semuanya selesai. Cara membungkus ini memang sedikit agak sulit ya, apalagi buat teman-teman yang tidak terbiasa. Tapi jika terus berlatih, saya yakin teman-teman pasti bisa karena pada dasarnya cara melipatnya ini cukup gampang. Kemudian ini dilipat sama seperti sebelumnya. Ini kita lipat bagian kanan dan kiri. Kemudian sisa lipatannya kita akan gunting supaya lebih rapi. Dan ujungnya ini kita akan masukkan ke dalam lipatan. Seperti ini. Ini sudah saya selesai bungkus semuanya. Kemudian ini saya akan kukus. Pertama siapkan kukusan yang sudah dipanaskan. Kemudian masukkan semua kue bugisnya. Terakhir tambahkan 1 lembar daun pandan supaya nanti lebih wangi. Dan ini dikukus selama kurang lebih 20-25 menit. Nah, setelah 20 menit ini akan saya angkat dan ini sudah matang ya teman-teman. Dan kue bugis ini siap disajikan dalam keadaan masih hangat ya teman-teman supaya lebih enak. Nah, ini dia hasilnya. Ini akan saya coba buka. Nah, kita bisa lihat ya teman-teman, warnanya ini cantik banget. Tidak terlalu berminyak juga dan tidak lengket di daun. Nah, bentuknya juga cantik ya teman-teman. Selain itu, teksturnya juga kenyal tapi tidak alot dan tidak keras. Nah, ini akan saya coba belah. Nah, ini dia bagian dalamnya ya teman-teman. Jadi rasanya kue bugis labu kuning ini enak banget ya teman-teman. Selain itu teksturnya juga sangat lembut dan tidak alot. Kemudian unti kelapanya juga enak banget. Jadi perpaduannya ini pas banget ya teman-teman, tidak terlalu manis juga. Jadi buat teman-teman yang punya labu kuning di rumah boleh dicoba kreasi bugis satu ini. Dijamin teman-teman tidak akan menyesal karena rasanya ini enak banget. Sekian video dari saya hari ini ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Nantikan selalu video terbaru dari saya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe juga ya. Terima kasih.